Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azriani dari kelas Ilmu Pemerintahan semester 6 Kampus Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas mata kuliah Ekologi Pemerintahan, yaitu mengenai sistem pemerintahan kabinet presidensial, parlementer, campuran, dan komunis. Baiklah, yang pertama yaitu sistem pemerintahan kabinet presidensial. Sistem kabinet presidensial merupakan kabinet pertama yang dibentuk di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kabinet presidensial biasa disebut dengan presidentil, yang dimana presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet pertama yang bersifat formal saja dan belum bisa menjalankan roda pembangunan dan pemerintahan. Kabinet ini dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dan berakhir pada tanggal 14 November 1945. Kabinet ini memiliki 16 orang menteri dan wakil menteri. Pada saat itu, kepala negara dan kepala pemerintahannya Insinyur Haji Soekarno dan wakil kepemerintahannya yaitu Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. Yang kedua, sistem pemerintahan kabinet parlementer. Sistem pemerintahan parlementer merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah eksekutif yang bertanggung jawab kepada parlemen. Salah satu contoh dan ciri-ciri pemerintahan parlementer yaitu badan legislatif atau parlemen adalah salah satu badan anggota yang dipilih langsung oleh rakyat dan melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif. Contoh kekurangannya yaitu kedudukan badan eksekutif kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen, sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Dan kelebihannya yaitu garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik itu jelas. Yang ketiga, sistem pemerintahan kabinet campuran. Nah, sistem pemerintahan campuran ini sistem yang jarang sekali diterapkan pengelompokannya, juga bukanlah pernyataan konstitusi atau founding dari suatu negara, melainkan dari pemahaman para pakar terhadap pelaksanaan yang praktis. Ciri sistem pemerintahan campuran salah satunya yaitu menteri dipilih oleh parlemen dan lamanya masa jabatan eksekutif ditentukan dengan pasti dalam konstitusi. Dan yang keempat yaitu sistem pemerintahan komunis. Munculnya sistem komunisme merupakan koreksi terhadap paham kapitalisme di awal abad ke-19 yang suasananya menganggap bahwa kaum buruh dan pekerja tani hanyalah bagian dari produksi dan yang lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi. Salah satu contoh sistem komunis ini yaitu menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambil alihan kekuasaan. Yang kedua, sangat menentang kepemilikan akumulasi modal atas individu. Dan yang ketiga, seluruh alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata, tetapi kenyataannya hanya dikelola serta mementingkan para elit partai saja.